Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Nordia ingin menyampaikan siro yang berjudul menyambut kelahiran Al-Mustafa Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah ini banyak terjadi sekali keburukan-keburukan orang Quraisy yang senang sekali berjudi, minuman khamar, memperlakukan wanita dengan tidak baik, membunuh bayi perempuan hidup-hidup, dan berbuat buruk kepada budak-budak atau hamba sahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim karena pada saat itu ibunya tengah mengandung dan ayahnya pergi bersama kafilah dagang menuju ke negeri Syam. Namun di tengah perjalanan ayahnya Abdullah pun wafat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi anak yatim ketika masih berada di dalam kandungan. Ibunya bernama Aminah, gadis keturunan dari sang ibu berasal dari Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Rasulullah SAW lahir di muka bumi ini, datuknya merasa sangat bahagia. Beliau menciumi bayi tersebut, memeluki bayi tersebut, dan membawa bayi tersebut untuk menuju ke Ka'bah dan diberikan nama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berarti terpuji agar kelak anak ini memiliki akhlak terpuji. Ada ibu-ibu dari Bani Sa'ad menuju ke Mekah mengambil bayi-bayi untuk disusui agar mereka mendapat upah yang sangat banyak. Lalu seseorang bernama Halimah mencari bayi yang hendak disusui. Ketika berjumpa bayi Muhammad, awalnya beliau tidak menginginkan untuk menyusui tersebut karena Muhammad berasal dari seorang anak yatim yang ayahnya tidak ada, artinya maka tidak bisa memberikan gaji atau upah yang banyak. Namun akhirnya Halimah pun memutuskan untuk membawa bayi tersebut, bayi Muhammad, untuk dibawa ke kampungnya saat yang dikenal Halimatus Sa'diyah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disusui oleh Halimah, maka keajaiban pun terjadi. Halimah dan keluarganya mendapatkan kemakmuran luar biasa. Hewan-hewan ternak dari Halimah menjadi sangat banyak, susunya sangat banyak, dan dagingnya sangat banyak sehingga Halimah pun hidup berkecukupan. Pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadukan kepada Halimah, kepada ibunya, bahwa ada dua orang dari langit yang berbaju putih membelah dadanya dan mencuci apa yang dibawa ibunya. Halimah pun merasa khawatir, maka Halimah pun mengembalikan Muhammad kepada sang ibu Aminah di Mekah. Aminah pun membawa Muhammad berziarah ke makam ayahnya, lalu di tengah perjalanan ibunya pun wafat. Usia 6 tahun, Nabi Muhammad SAW pun menjadi seorang yatim piatu. Oleh karena itu, beliau dijaga oleh datuknya yang bernama Abdul Muttalib sampai usia 8 tahun. Di usia 8 tahun, datuknya pun wafat dan beliau dijaga oleh bapak saudaranya yaitu Abu Thalib. Abu Thalib adalah orang yang sangat-sangat miskin dan mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Thalib mengajarkan kepada Muhammad kecil untuk mengembala kambing. Disitulah akhirnya Nabi Muhammad menjadi seorang pemimpin. Pada usia 12 tahun, Muhammad kecil meminta kepada Abu Thalib untuk ikut berdagang ke negeri Syam. Maka Abu Thalib pun membawa anak tersebut untuk membawa ke negeri Syam. Namun di tengah perjalanan ada seorang pendeta bernama Bukhaira yang melihat tanda-tanda kenabian dari anak usia 12 tahun ini. Bukhaira pun kemudian menjemput Abu Thalib dan kafilah dagang lainnya dan mengatakan, engkau harus menjaga anak ini baik-baik karena aku lihat ada awan yang senantiasa menjaganya dan aku melihat ada tanda-tanda kenabian dari dirinya. Kalau kau tidak menjaga anak ini dengan baik, maka dia akan dibunuh. Sejak hari itu, Abu Thalib betul-betul menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendukung perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman tahu gak nih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkenal dijuluki dengan gelaran Al-Amin yang artinya amanah, terpercaya, jujur. Karena sikapnya, perkataannya yang sangat jujur dan amanah,
Kabar ini pun terdengar oleh saudagar kaya raya, janda yang mulia, yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anhu, yang tertarik untuk mengajak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk bekerja dengannya. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang ketika itu berusia 25 tahun pun membawa barang dagangan Khadijah untuk dijual ke negeri Syam dan ditemani oleh hamba sahaya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anhu, yaitu Maisyarah. Di tengah perjalanan, Maisyarah terasa kagum melihat akhlak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan keuntungan pun berlimpah. Maisyarah pun memberitahukan akhlak Rasulullah kepada Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anhu, dan Khadijah merasa jatuh hati kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan rasa senangnya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada Nafisa. Dan Nafisa pun menyampaikan kepada Rasulullah. Ternyata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan ke bapak saudaranya untuk meminang Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akhirnya menikah dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anhu dengan mahar 20 ekor unta yang muda. Pernikahan yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menganugerahi 6 anak dari rahim Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anhu, yaitu Al-Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah.